Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngaji Bareng. Dan di video kali ini kita akan mempelajari macam-macam bacaan mad atau bacaan panjang dan tanda waqaf atau tanda berhenti pada akhir kata atau akhir kalimat. Yang pertama, hukum bacaan mad tabi'i atau mad wajib. Jadi mad wajib atau mad tabi'i ini ketika tanda baca fathah bertemu alif, tanda baca kasrah bertemu ya sukun atau ya mati, dan tanda baca dhammah bertemu dengan waw sukun atau waw mati. Yang pertama, tanda baca fathah bertemu dengan alif. Itu panjangnya 2 harokat dengan vokal A. Panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi satu alif ini nilainya 2 harokat. Contohnya a 2 ketukan. Bata yana Kemudian tanda baca kasrah bertemu ya sukun. Vokal i dipanjangkan 2 harokat. I Lisa Bina Kemudian tanda baca dhammah bertemu dengan waw sukun. Vokal u dipanjangkan 2 harokat. Tuba Jufa. Ya, mad wajib yang kedua yaitu tanda baca fathah berdiri berada di atas huruf hijaiyah sama dengan alif, panjangnya 2 harakat dengan vokal A. Kasrah berdiri, vokal I berada di bawah huruf hijaiyah. I dan dhammah terbalik berada di atas huruf hijaiyah dengan vokal U 2 harakat. Contohnya Adama Amana. Kasrah berdiri. Azabi Asani. Dhammah terbalik. Falahu Hasiru. Hukum bacaan mad selanjutnya yaitu hukum bacaan mad airid lis sukun. Mad airid lis sukun. Jadi ketika hukum bacaan mad wajib bertemu dengan huruf hijaiyah di akhir kalimat atau akhir kata. Biasanya pada akhir kalimat di Al-Quran itu ditandai dengan bulatan dan diisi dengan nomor ayat. Misalnya di sini ada mad wajib ya sukun. Kasrah bertemu ya sukun dipanjangkan 2 harakat, tapi karena ini berada di akhir kalimat, karena mad arid li sukun itu dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Jadi tinggal kita pilih 2, 4 atau 6 harokat. Dan apabila bertanda baca fathah, kasrah dan dhammah pada akhir kalimat itu disukunkan. Untuk huruf terakhir pada akhir kalimat itu disukunkan. Misalnya amina itu dibaca amin. Nunnya disukunkan dan dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Contohnya 2 harokat. Misalnya amin. 4 harokat.
Amin. Amin. 6 harokat. Amin. Amin. Jadi contoh hukum bacaan mad arid lisukun di sini terdapat tanda baca fathah bertemu dengan alif pada akhir kalimat, kemudian kasroh bertemu dengan ya sukun dan bertemu dengan huruf hijaiyah pada akhir kalimat, dan tanda baca dhammah bertemu dengan waw sukun dan huruf hijaiyah di akhir kalimat. Jadi semua ini panjangnya untuk bacaan mad atau bacaan panjangnya yaitu 2, 4 atau 6 harokat. Ya, langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ikram, wal ikram, dzil autad, dzil autad, muhtadin, muhtadin, nasta'in, nasta'in, yukadzibun, yukadzibun, yakhtalifun, yakhtalifun. Nah, di sini ada keterangan bukan mad, yaitu ketika tidak ada hukum bacaan mad wajib di sini. Misalnya idza hasada, tanpa ada hukum bacaan mad wajib di sini maka tidak boleh dipanjangkan. Langsung masuk idza hasad, idza hasad. Jadi pada akhir kalimat tidak terdapat tanda baca mad wajib. Idza hasad, langsung masuk idza hasad. Ini contohnya. Fil uqad, fil uqad. Nah, selanjutnya hukum bacaan mad iwad. Hukum bacaan mad iwad ini yaitu khusus fathatain. Misalnya ini abadan bertemu dengan huruf alif pada akhir kata atau akhir kalimat. Jadi ketika diwakafkan bukan lagi dibaca abadan tapi abada, dipanjangkan 2 harokat sepanjang mad wajib. Abada, abada. Ingat bukan abadan tapi abada, dipanjangkan 2 harokat. Untuk beberapa contoh di sini ada nun bertanda baca fathatain. Jadi khusus fathatain. Selain itu tidak dipanjangkan 2 harokat, langsung dimatikan atau disukunkan. Bismillah. Yaumal qiyamati wazna. Ha bertanda baca fathatain dan bertemu huruf alif pada akhir kalimat. Fal muriyati qadha, fal muriyati qadha. Kemudian ini tanda baca fathatain di atas huruf mim dan bertemu dengan hamzah maqsurah. Jadi fungsinya itu sama dengan huruf alif pada akhir kalimat. Dibaca ajalum musamma, ajalum musamma. Ingat dipanjangkan 2 harokat saja. Nah, di sini selain tanda baca fathatain itu
Di sini mim bertanda baca kasrotain dan nun bertanda baca dhammatain itu tidak dipanjangkan 2 harakat tapi disukunkan. Contohnya, wa innal fujjara lafi jahim. Mimnya langsung disukunkan. Ka'annahunna baydun maknun. Nunnya disukunkan. Di sini selanjutnya yaitu huruf ta tertutup atau ta marbutah bertanda baca fathatain, kasratain dan dhammahtain. Ketika berada di akhir kalimat, apabila diwakafkan itu berubah menjadi ha sukun. Misalnya aniyatan, aniyatin atau aniyatun berada di akhir kalimat berubah menjadi aniyah. Aniyah. Jadi ta marbutah berubah menjadi ha sukun. Ya, selain itu juga ketika ta marbutah bertanda baca fathah, kasrah atau dhammah itu apabila berada di akhir kata atau akhir kalimat, jika diwakafkan itu berubah menjadi ha sukun juga. Aniyata, aniyati, aniyatu. Apabila berada di akhir kalimat berubah menjadi aniyah. Aniyah berubah menjadi ha sukun. Jadi contohnya ta fathatain, kasratain dan dhammatain. Bismillah. Tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah li sa'yiha radiyah. Ta marbutah berubah menjadi ha sukun. Hukum bacaan mad selanjutnya itu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ketika mad wajib itu bertemu dengan hamzah. Itu dipanjangkan 5 harokat. Mad jaiz munfasil ini kondisinya yaitu ketika mad wajib bertemu dengan hamzah di kalimat atau di kata selanjutnya. La itu kata 1 dan a'budu itu kata 2. Jadi disebut mad jaiz munfasil dan dipanjangkan 5 harokat. Contohnya la a'budu. Kemudian mad wajib muttasil apabila berada di satu kata. Ulaika. Mad wajib bertemu dengan hamzah yang berada pada satu kata. Ini 2 kata, ini 1 kata dan sama-sama 5 harokat. Jadi mempunyai perbedaan. Mad jaiz munfasil, maksud saya mad jaiz munfasil berada 2 kata. Mad wajib muttasil yaitu 1 kata dan panjangnya 5 harokat. Mad wajib bertemu dengan hamzah dan mad wajib bertemu dengan hamzah. Panjangnya 5 harokat. Di sini contoh mad jaiz munfasil. Bismillah. La a'budu ma ta'budun wa ma adraka mat-tariq. Panjangnya 5 harokat dan berada pada 2 kata. La kata pertama dan a'budu kata kedua. Wa ma kata pertama dan adraka ma itu kata kedua. Kemudian contoh mad wajib muttasil sama-sama 5 harokat ya. Contohnya ulaika
ulaika humul muflihun. Amma yatasaalun. Dipanjangkan 5 harakat. Ya, selanjutnya yaitu pembacaan mad lazim mukhaffaf kilmi. Yaitu ketika mad wajib bertemu dengan sukun pada satu kata. Mad wajib bertemu dengan huruf hijaiyah bertanda baca sukun yang berada pada satu kata. Dan panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Panjangnya 6 harakat. Contohnya, bismillah. Al-ana wa qad kuntum bi tasta'jilun. Khusus mad lazim mukhaffaf kilmi pada Al-Quran itu hanya terdapat pada surah Yunus ayat 51 dan surah Yunus ayat 91. Selanjutnya yaitu hukum bacaan mad lazim mutsaqqal kilmi. Yaitu kondisinya ketika mad wajib bertemu dengan tasdid, tanda baca tasdid pada satu kata. Saya ingatkan, mad wajib ini mad wajib alif bertemu dengan huruf bertanda baca tasdid pada satu kata. Jadi bukan antara kata satu dan kata dua, tapi berada dengan satu kata. Dan panjangnya itu 3 alif atau 6 harakat. Contohnya, bismillah. Waladdallin. Ingat ini panjangnya 6 harakat. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Ya, di sini ada huruf hamzah, jadi khusus huruf hamzah bertanda baca fathatain. Khusus huruf hamzah bertanda baca fathatain. Ketika berada di akhir kalimat, tidak lagi dibaca ma'an, dibaca ma'a, dan dipanjangkan 2 harakat. Contohnya di sini, ma'a, ma'a. Bukan lagi dibaca ma'an, tapi dibaca ma'a, dan dipanjangkan 2 harakat. Ya, di sini selain huruf hamzah bertanda baca fathatain, yaitu bertanda baca fathah, kasrah, dhammah, kasratain, dan dhammahtain. Itu semuanya disukunkan. Huruf hamzahnya disukunkan apabila berada di akhir kata atau akhir kalimat. Jadi tidak ada panjang 2 harakat, tapi hamzahnya disukunkan. Ma'a, ma'i, ma'u, ma'in, ma'un, itu seluruhnya dibaca ma', ma'. Jadi disukunkan hamzahnya, tidak dipanjangkan. Ma'. Selanjutnya ketika huruf hijaiyah bertanda baca tasdid berada di akhir kalimat atau akhir kata. Ketika disukunkan, misalnya ini contohnya lahunna, ketika disukunkan itu berubah menjadi lahun, lahun, dipanjangkan 2 harakat. Bukan lahun, lahun, tapi dipanjangkan nun sukunnya. Lahun. Faqal, faqal, lam sukunnya dipanjangkan 2 harakat. Contohnya, bismillah.
Wa antum libasul lahun. Fa illam yusibha wabilun faqal asyaitanu minal mas. Huruf sukunnya dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya ketika huruf hijaiyah bertanda baca sukun bertemu dengan huruf hijaiyah pada akhir kalimat. Jadi ini sukun, kemudian tanda waqaf ini disukunkan juga. Untuk membacanya yaitu begini. Wal fath, wal fath, wal fath. Ta disukunkan, kemudian ha disukunkan. Ta, ha, wal fath. Jadi huruf ha-nya harus terbaca dengan jelas. Jadi huruf ha-nya diringankan saja. Ha sukunnya. Wal fath. Huruf ha-nya harus jelas. Contoh selanjutnya. Wal fajr. Wal fajr. Ja sukun karena ini huruf qalqalah jadi dipantulkan kemudian masuk ke ra sukun. Walayalin ashir. Walayalin ashir. Sya sukun ashir masuk ke ra sukun ashir. Jadi huruf ra-nya ringan saja. Ra sukunnya. Walayalin ashir. Kemudian ha sukun bertemu lam sukun atau lam yang berada di akhir kalimat. Takunus sama'u kal muhl. Muhl. Muh. Kemudian masuk ke lam sukun. Muhl. Jadi ketika huruf hijaiyah bertanda baca sukun bertemu dengan huruf hijaiyah pada akhir kalimat, ketika disukunkan itu tetap dibaca, tidak diabaikan. Ya, selanjutnya ketika huruf qalqalah bertanda baca tasdid berada di akhir kalimat. Misalnya ini huruf qalqalah qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbihkum bil haqq. Bil haqq. Ketika qaf sukunnya ditahan 2 harokat bil haqq, kemudian dipantulkan. Jadi huruf qalqalahnya itu tidak hilang ketika berada di akhir kalimat. Rabbihkum bil haqq. Abi lahabi wa tabb. Tabb. Ketika mengucapkan ba sukun ditahan 2 harokat, kemudian ba-nya dipantulkan karena huruf ba merupakan huruf qalqalah. Mawaqitu linnasi wal hajj. Wal hajj. Huruf jim merupakan huruf qalqalah. Wal hajj ditahan 2 harokat ketika tanda baca tasdid kemudian berada di akhir kalimat atau akhir kata. Oke, sekian pelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video pelajaran kami selanjutnya. Dan share ke teman-teman kalian agar kita mendapatkan pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, cukup sekian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.